Salah jurusan bukan berarti salah masa depan, tapi kenapa masih banyak yang merasa tamat hanya karena pekerjaan mereka tidak linear dengan ijazah? Hari ini, kita tidak hanya bicara soal bertahan hidup, tapi bagaimana cara menang di bidang sama sekali baru bagi Anda. Inilah navigasi karir dan realita industri yang sebenarnya. Sebagai calon tenaga kerja SMK, kita tidak boleh hanya menunggu instruksi. Sebagai gantinya, kita harus lebih tajam dalam menilai apa yang terjadi di dunia industri saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif Ujair Ramadan dari kelas 11 RPL 8. Kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita dengan siapa di sini? Zakaria Sandi. Zakaria Sandi. Oke. Jadi Mas Zakaria ini kita agak santai aja Mas ya. Mas Zakaria ini kalau boleh tahu kerja di industri itu di bagian apa? Kerjaku sekarang di distributor resmi dari Mendem Indonesia. Produknya itu Gatsby, terus Brussels, Pixie, Lovelia, Tanco gitu. Jadi bergerak di produksi ya, di produk-produk. Di bagian distributornya. Di bagian distributornya. Itu berarti sebagai apa? Salesman. Sebagai salesman. Oke. Jadi di sini sesuai topik yang akan kita angkat, yaitu ketidaklinearan bidang studi yang diambil dengan pekerjaan yang diambil juga. Jadi langsung saja kita masuk. Sebelumnya kita mau nanya aja ke Mas Ijak. Mas Ijak kalau boleh tahu sebelum kerja itu lulus dari apa ya? Aku lulusan D3 Elektronika Polinema. Elektronika. Dan sekarang menjadi salesman. Baik. Ya, jadi topik yang kita angkat sudah sesuai ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama aja. Kalau menurut Mas Zakaria sendiri, saat masuk ke bidang baru, menjadi salesman tentunya, itu ada struggle di bagian technical skill. Itu menurut Mas Zakaria sendiri mana? Yang seperti kita tahu kan teknik elektro menjadi salesman kan, itu kan agak jomplang. Menurut Anda gimana? Pastinya ada struggle ya, tapi kan kita diimbangi sama ada training juga kan dari atasan kita, juga senior yang kooperatif. Ketika kita bingung akan sesuatu, kita dikasih pembelajaran seperti ini. Lambat laun itu juga terbiasa dengan hal-hal seperti itu, apalagi kita kerja lapangan ya. Kerja lapangan banyak ketemu orang baru, banyak belajar hal baru juga, teknik marketing, teknik sales, cara jual, salesman gitu-gitu sih. Jadi mungkin itu yang membantu saya cepat untuk beradaptasi menjadi salesman seperti itu. Oke, kalau boleh tahu lebih jauh Mas ya, itu apakah di teknik elektro itu sampean aktif nggak di dunia organisasi yang dimana kita tahu kan kalau berhubungan sama banyak orang gitu kan, ada yang berangkat dari jalur organisasi. Itu gimana sampean? Kebetulan aku ikut organisasi namanya UKM Seni Teatrisik angkatan 19 sebagai koordinator band, terus juga sempat menjadi manajerial band juga. Jadi sudah punya bekal dari sananya ya. Soft skillnya Siap. Oke, kita langsung tanya lagi Mas ya. Di mata industri saat ini, bagaimana perusahaan menilai pelamar lintas jurusan? Jadi kan sampean teknik elektro. Nah, tapi yang sampean ambil sekarang kan di bidang salesman. Itu sampean di dunia industri, itu gimana sih perusahaan itu kayak melihat seseorang seperti itu? Sebetulnya kita sebelum melamar ke suatu tanda kutip pekerjaan yang di luar dari sekolah studi kita, itu kita akan cross check dulu kan. Seumpama aku mau daftar salesman nih, setidaknya ada dasar-dasar yang kita pelajari dulu sebagai salesman. Kalau kita yakin udah dapat ilmunya, dasarnya, ketika kita di interview HRD, kita bisa meyakinkan HRD tersebut untuk menerima kita. Seperti itu sih. Jadi gak melulu kayak
kita nggak ada skill apapun terus langsung tiba-tiba ngelamar random gitu ya nggak juga. Nggak juga. Berarti butuh namanya portofolio Bang. Portofolio. Jadi sampean di sini tuh portofolionya juga banyak di bagian lapangan juga ya. Benar. Siap. Nah, terus mengapa sih akhirnya sampean memilih untuk masuk ke salesman? Kok nggak ngelanjutkan di bidang elektronika yang seperti studi yang diambil? Itu kenapa? Ini agak personal mungkin ya, enggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, santai. Sebenarnya balik lagi ke profilku itu apa namanya, anak ketiga dari 3 bersaudara, anak terakhir. Saya cowok sendiri, jadi sebenarnya kalau umpamanya tawaran pekerjaan untuk sampai saat ini saya nggak pernah ngelamar di jurusan yang linear, tapi pekerjaan yang mencari saya sampai sekarang. Tapi dengan tanda kutip itu di luar kota dan luar pulau. Di luar kota dan di luar pulau. Akhirnya rundingan sama keluarga karena emang saya yang nanggung orang tua saya, belum dapat izin yang benar-benar direstui untuk meninggalkan kota ini. Jadi kenapa saya pilih salesman, karena kebetulan ada itu di kota ini, ya udah dijalanin dulu. Tapi kalau pekerjaan yang linear emang sampai sekarang, terakhir itu minggu lalu masih dapat tawaran. Cuma emang nggak bisa ambil karena tempatnya di luar kota. Baik. Setelah itu secara mental nih Mas. Nah, sampean kan lulusan teknik elektro. Kalau saya pribadi ya yang masih berusia 17 tahun kan pasti kayak ngapain aku ngambil bidang pekerjaan yang di luar studiku. Secara studiku sekarang kan UI UX desainer kan. Nah, kalau secara mental ya pasti kalau pribadi saya, personal saya gengsi dong. Masa saya sekolah di bidang apa tapi dapat kerjaannya apa. Nah, menurut sampean itu bagaimana? Secara mungkin ada namanya ego ya, ego masalah itu. Sebenarnya kalau saya menangani hal itu, saya mengesampingkan dalam artian pekerjaan pagi sampai sore saya itu salesman. Tapi kan di luar jam itu saya masih merealisasikan apa yang saya dapat selama kuliah kepada hobi saya. Contoh mungkin di kuliah saya jurusan elektronika itu banyak saya aplikasikan kepada hobi saya kayak sound system yang mempelajari hal-hal yang baru lah di dunia elektronika. Gitu sih. Gitu ya. Jadi nggak melulu soal ini pekerjaan saya sini, tapi sampean bisa ngimbangi gitu ya. Siap. Oke. Akhirnya kita akan masuk ke pertanyaan yang paling inti ya sebenarnya. Tanpa ijazah yang linear, di sini dalam artian sampean kan ijazahnya teknik elektro. Iya benar. Bagaimana cara Mas Zakaria untuk meyakinkan HRD bahwa saya bisa dan mampu untuk bekerja di pekerjaan ini? Itu seperti apa? Sebenarnya waktu saya interview mungkin ya bicaranya. Kalau umpamanya saat interview dulu saya kan punya portofolio di organisasi kan. Kebetulan saat itu saya pernah menjadi humas. Jadi kan kita cari sponsor, terus berinteraksi dengan orang. Terus mungkin pembelajaran itu waktu saya di organisasi tersebut, ketika saya realisasikan waktu interview, itu meyakinkan dari pihak HRD-nya. Seperti itu. Siap. Hal seperti itu yang mungkin membantu saya sih kayak gitu. Siap. Oke, ini cuma tanya-tanya santai aja ya. Mas Zakaria, di sini sampean kan aktif di UKM di angkatan 19 ya? 19. Itu kelulusan berarti angkatan berapa? 2000. Kalau saya UKM angkatan 19, kuliah itu angkatan 16. Saya lulus tahun 2019. Berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. Dan sampean sebagai alumni apa masih merangkul adik-adiknya atau gimana? Kalau saya sampai sekarang masih merangkul untuk divisi band ya. Kemarin 1 minggu lalu saya masih datang di acaranya mereka, yaitu laporan pertanggungjawaban yang selalu ada tiap tahunnya perangkatan. Oh gitu. Tetap. Jadi sampean masih aktif ya di dunia? Ya, masih aktif. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Zakaria ya. Mengapa sih Mas Zakaria akhirnya memilih banting setir? Apakah karena kakak perlu merasakan atau melakukan upskilling, di mana kakak ini ingin meningkatkan keterampilan baru di luar bidang elektronika ya? Ya betul.
Atau karena kurikulum di elektronika itu sudah nggak sejalan sama di dunia industri sekarang, itu gimana? Oh, ini panjang mungkin ya. Nggak apa-apa. Kenapa aku milih pekerjaan sebagai salesman ya? Mm-mm. Salah satu faktor yang paling besar mempengaruhi itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan di kota ini. Oh. Untuk lulusan D3 elektronika di kota ini itu sangat sedikit dan mungkin tidak ada di lowongan pekerjaannya. Hampir Hampir nggak ada. Soalnya that's why kenapa aku mesti dapat lamaran, dapat dapat tawaran kerjanya di luar kota. Nah, untuk menangani hal tersebut saya kan ngambil kerjaan sebagai salesman dulu. Tapi apakah saya melepaskan ke jurusannya saya, keilmuannya saya? Enggak. Di situ saya membagi waktu saya. Ketika saya bekerja sebagai salesman, balik lagi ke tadi ya. Saya sebagai salesman cuma dari pagi sampai sore. Setelah itu biasanya saya ambil kelas lagi. Kemarin saya juga udah lulus di kelas data analis, terus juga di dalam tanda kutip sebagian digital marketing juga. Walaupun itu nggak nyambung sama elektronika ya. Tapi di dunia elektronika apakah saya tetap melakukan upskill? Tetap. Sertifikasi terbaru saya itu ada sertifikasi PLC, Programmable Logic Control. Terus ada DCS juga, sertifikasi terbarunya juga ada, mungkin pemrograman juga ada lagi tingkatan lanjut. Jadi tetap, walaupun ini pekerjaan saya sebagai salesman, tapi tidak menghalangi saya untuk belajar hal linear dengan jurusannya saya. Yang penting di dalam itu ada pembagian waktu yang cukup. Siap. Jadi ketika saya suatu saat nanti dapat restu, dapat apa untuk meninggalkan kota ini, ya saya sudah punya skillnya di situ sih. Jadi seperti itu Bang ya. Jadi faktor utamanya karena di Probolinggo ini di dunia industrinya lapangan pekerjaannya di bidang elektronika masih kurang. Jadi nyambung sama pernyataan sebelumnya Bang ya. Iya. Dapat tawaran dari luar itu. Benar. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi sekian ya wawancara yang cukup bagus lah ya. Kita mendapatkan banyak ilmu dari kakak narasumber Zakaria, lulusan Polinema bidang elektronika. Jadi seperti itu aja wawancara kita kali ini. Semoga kita mendapatkan hidayahnya ya dari video ini. Hidayah. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidaklinearan antara jurusan yang ditempuh dan pekerjaan yang diambil adalah hal yang sangat wajar, karena seseorang tetap bisa bekerja di bidang berbeda asalkan memiliki keterampilan yang relevan, meskipun hanya dasar saja. Kesuksesan lebih ditentukan oleh kemampuan, kemauan belajar, dan kesungguhan, bukan semata-mata oleh latar belakang pendidikan yang dipilih sebelumnya. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang secara harfiah ini berarti cinta tumbuh karena terbiasa. Namun dalam dunia kerja maknanya jauh lebih dalam. Keahlian dan kecintaan Anda pada bidang baru tidak harus muncul dari latar belakang pendidikan. Ia akan tumbuh seiring dengan ketekunan Anda dalam mempraktikkan setiap harinya.